Sebentar, ini ada yang mau masuk. Oke, Bu Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Ya, Guru senang sekali anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, untuk pagi ini sebelum kita mulai belajar seperti biasa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap oleh anak-anak dengan baik dan juga anak-anak senang mengikuti kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Coba kalau dulu waktu di kelas anak-anak pernah melakukan tepuk semangat belum? Sepertinya dulu sudah pernah ya. Masih ingat tepuk semangat? Pernah tapi lupa, Bu. Pernah tapi lupa. Coba Bu Guru ingatkan ya. Nanti kalau Bu Guru minta tepuk semangat, anak-anak tirukan ya. Tepuk semangat. Semangat. Itu ya. Sudah ingat? Oke, Sudah. semua ayo. Semua Bu Guru lihat dari sini. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Malu, Bu. Mas, malu kok sobo. Kenapa malu? Pakai baju toh? Pakai baju. Pakai celana kan? Iya, pakai rok. Pakai. Kenapa malu? Udah ya, siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Lah, yang ikut baru beberapa anak ini Bu Guru lihat dari sini. Oke, Bu Guru harap hari ini anak-anak semangat ya belajarnya ya. Nah, anak-anak, di hari ini Bu Guru mau menyampaikan informasi tentang apa? Tentang asesmen nasional. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Belum, Bu. Nah, kalau ujian nasional sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Ya. Biasanya yang mengikuti ujian nasional siapa? Yang mengikuti ujian nasional siswa kelas berapa kalau SD biasanya? 6. Kelas 6. Ya, kelas 6. Nah, anak-anak tahu tidak, mulai tahun ini ujian nasional itu ditiadakan. Jadi kelas 6 nanti sudah tidak ada ujian. Tapi sebagai gantinya nanti ada yang namanya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini nanti dilaksanakan di kelas 5. Ya, jadi kalian nanti ikut asesmen nasional. Jadi ujian nasional sudah tidak ada, sebagai gantinya nanti kalian di kelas 5 akan mengikuti yang namanya asesmen nasional. Alifa langsung gini. Kenapa? Tenang ya, Bu Guru beri penjelasan sedikit, gambaran umum tentang asesmen nasional. Bu Guru share screen dulu ya. Di layar kalian sudah muncul PowerPoint-nya Bu Guru belum? Sudah, Bu. Sudah? Oke, nah anak-anak hebat, jangan langsung pusing ya mendengar asesmen nasional, jangan langsung takut juga mendengar asesmen nasional, karena asesmen nasional ini tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Jadi ini berbeda dengan ujian nasional. Anak-anak jangan takut, jangan pusing duluan,
Masuk baru dengar sudah pusing. Nah, sekarang Bu Guru beri gambaran sedikit ya, gambaran umum tentang asesmen nasional ini. Jadi, apa itu asesmen nasional? Nah, anak-anak lihat di gambar. Itu ada siswa-siswa yang sedang mengikuti ujian nasional, ada yang sedang mengikuti asesmen nasional. Di sebelah kiri ini, kirinya Bu Guru ini ya, kalian lihat ada anak-anak berseragam merah putih sedang mengisi lembar jawab. Anak-anak dulu waktu di kelas 3 pernah tidak? Waktu TKD ya, apa itu ya, yang tes kemampuan dasar itu? Atau apa ya namanya, Bu Guru lupa. Anak-anak melingkari seperti itu tidak? Atau hanya menyilang? Pernah ya? Sudah pernah belum dulu? Apa? Ya, jadi kalau kakak-kakak kelas kalian dulu, waktu kelas 6 itu mengikuti ujian, itu mengerjakan soal, terus ada lembar jawab, nanti disilang. Ya, beda dengan asesmen nasional, ini yang Bu Guru tunjukkan ini. Anak-anak nanti mengerjakannya bukan di lembar jawab kertas, tapi secara langsung dengan menggunakan komputer. Nah, anak-anak ada yang belum pernah memegang komputer sama sekali? Pernah. Pernah? Pernah. Ya, ada yang belum pernah? Sudah ya, karena dari kelas 1 ya di sekolah sudah ada pelajaran komputer kan, kalau dulu dengan Kak Dedi ya. Nah, paling tidak anak-anak pernah pegang keyboard, sudah pernah pegang mouse gitu ya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir kalau nanti ketika anak-anak mengikuti asesmen nasional ini, anak-anak menggunakan komputer ya, karena anak-anak sudah pernah pegang komputer paling tidak ya. Kemudian ini yang ujian nasional. Betul sekali yang seperti dikatakan anak-anak tadi. Ujian nasional itu dilaksanakan di kelas 6. Kemudian anak-anak mengisi lembar jawab. Seperti ini ya, Mbak E ini kelihatan ini dia mau menyilang di lembar jawabnya. Kemudian yang diujikan apa? Ada matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Kemudian kalau asesmen nasional, seperti yang bisa anak-anak lihat di layar, itu yang mengikuti adalah siswa kelas 5. Kemudian dilakukan secara online menggunakan komputer dan jaringan internet. Kemudian apa yang diujikan? Bukan lagi bahasa Indonesia, bukan lagi matematika, bukan lagi IPA. Tapi yang diujikan adalah literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Waduh, apa ya itu ya? Nah, jadi ini, literasi membaca itu berarti mengukur kemampuan membaca kalian. Jadi kemampuan membaca kalian itu yang akan dinilai, yang akan diasesmen. Tuh. Kemudian yang kedua adalah literasi numerasi. Itu berarti kemampuan kalian berpikir logis. Nanti biasanya ada soal cerita, kemudian nanti anak-anak diminta menyelesaikan soal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada survei karakter. Nah, apalagi survei karakter ini anak-anak tidak perlu belajar malahan, karena ini adalah keseharian anak-anak. Misalnya ketika anak-anak ada soal begini, saat ini sedang masa pandemi. Nah, teman kalian, sahabat kalian ingin bermain ke rumah kalian. Apa yang kalian lakukan? Seperti itu contohnya. Jadi nanti ada pilihan, ya misalnya A, saya mengizinkan teman saya bermain ke rumah karena dia adalah sahabat saya. Atau yang B, saya tidak mengizinkan karena sedang ada COVID-19 sehingga nanti bisa menyebabkan kerumunan misalnya. Atau yang C, pilihannya saya berkata baik-baik kepada teman saya untuk menunda bermain ke rumah saya setelah COVID-nya pergi misalnya. Jadi soalnya seperti itu ya. Kemudian atau bisa juga soalnya seperti ini. Ketika anak-anak sedang belajar,
lalu orang tua kalian memanggil kalian mau minta tolong untuk dibelikan sesuatu ke warung. Apa yang anak-anak lakukan? Nah, itu contoh soal survei karakter. Ya, jadi tidak perlu belajar karena ini adalah soal keseharian kalian ya untuk survei karakter ini. Kemudian yang berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah kaitannya dengan kondisi tempat kalian belajar. Misalnya, nanti kalian ditanya, di sekolah kalian adakah tersedia komputer? Tuh. Kemudian, apakah di sekolah kalian tersedia halaman bermain? Misalnya seperti itu. Ya. Guru lanjutkan. Siapakah yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi, asesmen nasional ini diikuti oleh siswa kelas 5 SD. Nah, tiap sekolah maksimal 30 siswa yang ikut. Nah, kalau di kelas 5 ini, muridnya ada berapa anak-anak? 28. Ya, 28. Itu untuk kelas A. Karena kita kan sekarang kelasnya ada 2. Kemudian untuk kelas B, 5B itu juga ada 28. Jadi totalnya ada 56. Nah, dari 56 anak itu nanti yang dipilih untuk mengikuti asesmen ini hanya 30 siswa. Jadi hanya separuh ya. Nah, siapa yang memilih? Yang memilih bukan Bu Guru, bukan juga kepala sekolah, tapi ditentukan oleh pusatnya sana di Jakarta ya. Jadi nanti ketika pelaksanaan asesmen ini mungkin kamu ikut tapi temanmu tidak. Atau sebaliknya, temanmu ikut, kamu tidak usah khawatir. Ya tidak ikut bulan terus saya gimana? Tidak apa-apa ya. Mengapa? Karena ini yang perlu anak-anak perhatikan. Nilainya nanti nilai asesmen ini, anak-anak tolong mic-nya dimatikan dulu sebentar ya. Nah, anak-anak, untuk asesmen ini nanti bukanlah penentu kelulusan. Jadi, asesmen ini tidak menentukan anak-anak lulus sekolah atau tidak. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian nanti hasilnya itu bukan hasil per nama, misalnya Rastra ikut. Oh, nilainya Rastra 90 misalnya. Bukan, tapi hasil dari satu sekolah itu kemudian dirata-rata. Hasilnya hanya ada 1 ya untuk satu sekolah. Jadi bukan per nama, misalnya Rastra berapa, Johan berapa, Alifa berapa, tidak. Tapi hasilnya jadi 1 nanti dirata-rata. Oke, jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Kemudian kapan dilaksanakan asesmen nasional? Nah, untuk tingkat SD itu perkiraan dilaksanakan di bulan Oktober akhir atau awal November. Berarti kurang lebih 2 bulan lagi ya. Tuh. Lalu apa Bu yang harus kami persiapkan untuk persiapan menghadapi asesmen nasional ini? Nah, sebenarnya anak-anak tidak perlu melakukan persiapan khusus. Karena yang diteskan itu bukan materi yang kita pelajari sehari-hari dari tema atau matematika, bukan. Jadi soalnya itu bukan seperti ketika kita PTS atau ketika kita PAS atau ketika PAT, bukan. Ya, nanti Bu Guru tunjukkan contoh-contoh soalnya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah banyak membaca. Ya, Bu Guru ulangi, kalian harus banyak membaca. Membaca apapun boleh. Bisa membaca majalah, bisa membaca artikel apapun, bisa membaca surat kabar, bisa membaca buku dongeng, bisa membaca buku pengetahuan yang lainnya. Pokoknya membaca apapun. Ya, itu tadi anak-anak sekilas gambaran tentang asesmen nasional. Ya, gimana? Sudah ada gambaran-kah? Atau malah pusing, Bu? Gimana? Ada yang mau berkomentar? Atau mungkin ada yang mau tanya? Jadi nanti di bulan Oktober akhir atau bulan November awal
ya. Nanti anak-anak yang ditunjuk oleh pusat nanti akan mengikuti asesmen ini di sekolah, gitu ya. Harusnya minggu depan itu kita ada latihan untuk asesmen ini, tapi oleh dinas, oleh kota belum diizinkan anak-anak untuk ke sekolah. Jadi untuk latihannya ditunda dulu, mungkin langsung pelaksanaan di bulan Oktober akhir nanti, ya. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu? Atau malah pusing, Bu? Itu dilaksanakan beneran nggak, Bu? Ya beneran. Perkiraan bulan Oktober akhir. Ya. Piye mau? Coba ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya? Ada yang masih penasaran dengan asesmen nasional? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Guru ingin coba ini mic-nya siapa ya yang berbunyi? Mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Guru mau menunjukkan contoh-contoh soal AKM itu seperti apa. Ya, anak-anak bisa simak ya. Yang pertama Bu Guru berikan dulu yang mana ya, sebentar. Sudah tampil soal di layar kalian belum anak-anak? Sudah. Oke. Nah, kalau kalian tes ya, entah itu PTS, entah itu PAS, entah itu PAT, itu anak-anak biasanya soalnya bentuknya apa? Pilihan ganda, isian, dan juga uraian, ya kan? Coba tolong anak-anak mic-nya dimatikan dulu semua ya, karena ini berdenging mic-nya. Ya, sudah dimatikan semua, terima kasih. Jadi kalau asesmen nasional ini anak-anak, itu nanti soalnya bentuknya macam-macam. Tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya isian, tidak hanya uraian. Tapi ada pilihan ganda, ada isian, kemudian ada benar salah. Jadi nanti anak-anak disuruh memilih kalimat atau pernyataan itu benar atau salah. Kemudian anak-anak juga nanti ada soal menjodohkan. Lalu ada juga anak-anak nanti diminta untuk memilih pilihan mana saja yang benar. Jadi kalau pilihan ganda itu kan hanya ada satu jawaban. Nah nanti kalau untuk isian yang kompleks itu nanti anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Bu Guru beri contoh, ini contoh soalnya ya. Di sini ada soal. Nah, ini pilihan jawabannya. Ini. Nah, ini bentuknya pilihan ganda. Misalnya anak-anak menjawab 5. Ini hanya contoh ya, Bu Guru tidak membaca soal. Ini contoh soal pilihan ganda. Berarti seperti biasa ketika anak-anak mengerjakan soal PTS atau PAS gitu ya, memilih salah satu. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini yang isian kompleks. Jadi anak-anak nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya anak-anak memilih Andi dan Joni, terus memilih jawaban Rosa dan Joni, itu juga bisa. Atau ketiganya ini betul, berarti anak-anak centang ketiganya. Kalau yang betul 2, centang 2, mana yang betul. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk soal, nah ini benar dan salah. Jadi ada soal di atas, kemudian ada pernyataan, misalnya ya, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, kalau menurut anak-anak ini benar, maka yang dicentang benar. Kemudian untuk yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Nah, misalnya menurut anak-anak setelah membaca soalnya, ini jawabannya salah, maka yang dicentang yang salah. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bentuk soal yang berikutnya. Ini soal isian. Ya. Jadi anak-anak nanti menghitung terus ditulis di sini. Misalnya jawabannya 30. Nah, ditulis seperti ini. Misal, ini hanya misal ya.
Kemudian lanjut bentuk soal yang selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal yang memasangkan. Jadi nanti dipasangkan. Misalnya, ini Bu Guru tidak menghitung ya, hanya memberi contoh saja cara menjawabnya. Misalnya anggota keluarga ayah, ibu, dan Ferry, kamu centang, pasangannya berat kardusnya adalah 20 kilo, berarti kamu centang yang sebelah sini 20 kilo. Nah, nanti akan terpasangkan seperti ini. Kemudian misalnya yang pernyataan kedua, ayah, Ferry, dan Dewi, kamu centang. Terus misalnya setelah kamu hitung, berat kardusnya adalah 19 kilo, maka kamu pilih yang 19 kilo ini, diklik. Nah, nanti akan terhubung. Kemudian yang terakhir, Ibu, Dewi, dan Ferry, kamu centang. Terus menurutmu hasilnya adalah 29 kilo. Terus Mbak klik. Nah, dia akan terhubung seperti ini. Ini adalah contoh soal menjodohkan. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kotaknya besar. Kemudian pertanyaannya adalah berupa pertanyaan untuk jawaban uraian. Jadi nanti anak-anak menuliskan jawabanmu di sini dalam bentuk jawaban uraian. Itu ya. Jadi nanti jangan kaget ya anak-anak, jadi ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, ada isian, ada menjodohkan, ada benar salah, kemudian ada lagi yang uraian, gitu ya. Itu untuk yang literasi numerasi. Sekarang untuk yang literasi membaca, ini contohnya. Jadi nanti akan ada bacaan, lalu anak-anak diminta menjawab soal yang berkaitan dengan bacaan tadi. Seperti ini contohnya. Kemudian nanti mungkin ada puisi, atau bisa juga nanti ada dongeng, ada banyak contoh soalnya ya. Ini Bu Guru ambilkan misalnya. Nah, ini ada cerita. Ini bacaan cerita. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, ini nanti anak-anak baca cerita, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Begitu anak-anak, contoh soalnya. Bagaimana? Sudah pusing? Atau malah bingung melihatnya? Kok Bu Guru lihat wajahnya langsung cemberut semua? Kenapa? Belum mulai loh ini loh, kok sudah pusing? Iya, pusing kah? Enggak ya? Jangan khawatir ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut. Bu, nanti kalau saya tidak lulus gimana? Ingat, seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi, asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan. Jadi anak-anak hanya bisa mengerjakan sedikit, wah terus saya tidak lulus loh Bu. Tidak ya. Maksudnya bukan seperti itu. Anak-anak tetap bisa belajar, tetap bisa naik kelas ya, asalkan tugas-tugas di sekolah kalian kerjakan dengan baik gitu. Jadi asesmen nasional ini tidak berpengaruh pada kelulusan kalian. Gitu ya. Kemudian bulan nanti nilainya jelek bagaimana? Tidak apa-apa ya. Yang penting anak-anak nanti mengerjakan dengan serius, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ingat pesan Bu Guru, mulai sekarang anak-anak coba latihan perbanyak membaca. Boleh membaca buku cerita, boleh membaca dongeng, boleh membaca yang lainnya. Itu ya anak-anak ya. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Mudeng apa mubeng? Mudeng, Bu. Mudeng, Bu. Mubeng. Mudeng, Bu. Mubeng apa mudeng? Ayo. Mudeng, Bu. Oh, mudeng. Kalau begitu kita coba mengerjakan soal asesmen. Berani? Biar anak-anak tahu ada gambaran. Ya. Ya, Bu. Ya, coba anak-anak siapkan orek-orekannya. Kameranya dinyalakan semua biar Bu Guru bisa melihat kalian. Ya. Sudah siap orek-orekannya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke.
Oke, nanti jangan langsung pusing karena ini soalnya tidak sulit. Soalnya malah gampang kalau menurut Bu Guru. Belum muncul. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah muncul ya? Belum. Belum? Belum. Belum. Sudah keluar soalnya belum? Belum. Punya siapa yang belum? Ini sinyalnya lambat berarti yang belum. Alisa. Alifa belum muncul? Sekarang sudah, Bu. Sudah? Oke, sebentar. Hilang lagi ya? Hilang, Bu. Sebentar. Nah, oke, sebentar. Sebentar ya. Sudah muncul sekarang? Sudah. Ya. Oke. Sudah, Bu. Ini ada soal, perhatikan. Belum, Bu. Oke, kita tunggu yang belum. Sudah? Sudah ya? Guru bacakan. Sudah. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Jadi ceritanya ada anak namanya Ari, dia akan mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung, tahu gayung ya? Ciduk. Ini warna biru. Gayung diisi air hingga penuh. Jadi gayung yang warna biru ini diisi sampai penuh. Kemudian setelah itu air dari gayung ini, air dari ciduk ini akan dimasukkan ke beberapa gelas. Nah, padahal satu gayung penuh ini itu sama dengan isinya adalah berapa gelas ini? 1, 2, 3, 4. Isinya adalah 4 gelas. Jadi satu gayung itu isinya sama dengan 4 gelas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, coba ini mic-nya tolong dimatikan dulu anak-anak karena berdengung. Sudah. Oke, mic-nya yang belum dimatikan dulu. Ya, Bu Guru lanjutkan ya. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan. Jadi ingat, tadi satu gayung ini itu isinya sama dengan 4 gelas. Nah, sekarang di soal ini, di gambar 1, yang soal pertama itu ada satu gayung plus 1 gelas. Berarti itu kalau diubah atau dituang ke gelas, banyaknya berapa gelas? Coba anak-anak hitung dulu. 5. Yang pertama ini. 5. Berapa? 5. 8. Ada yang 5, ada yang 8. 8, Bu. 5, Bu. 8, Bu. Ada yang 5, Yang ada mana, yang 8. Mbak? Ada yang punya jawaban lain lagi selain 5 atau 8? 3, Bu. Yang bawah lah. 5, Bu. Yang atas dulu. Yang atas dulu. Nah. Dulu ini yang 5, Bu. Nah. berapa? 5, Bu. 5. Oke, Bu Guru simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua ini, ada 2 gayung. Itu sama dengan berapa gelas? 8. 8. Oke, sekarang kita hitung di sini. Bu Guru pindah sini ya, biar Guru bisa coret-coret.
Nah, anak-anak ingat tadi satu gayung. Bentar, satu gayung itu sama dengan berapa gelas anak-anak? 4. Ya. Nah, sekarang lihat soal yang pertama. Ini ada satu gayung plus satu gelas. Satu gayung tadi nilainya berapa gelas anak-anak? 4 gelas. 4 Jadi ada 4 gelas ditambah ini 1. Berarti totalnya ada berapa gelas? 5. Ya. Kemudian yang bawah ada 2 gayung. Padahal satu gayung nilainya berapa gelas anak-anak? 4 gelas. 4. Gayungnya ada 2. Berarti ditambah lagi 4 sama dengan berapa? 8. Nah, anak-anak nanti tinggal di soal tinggal menghubungkan. Ini tadi jawabannya adalah 5 ya. Ini diklik. Kalian cari gambar di sini yang 5. Mana? Gambar yang pertama, kedua, atau keempat? Kedua. Berarti anak-anak klik di sini. Klik di lingkarannya ini. Gampang membaca. Nah, dia akan Ternyata yang dinilai dia gambar yang kedua. Kalian klik ya. matematika. Tadi jumlahnya kalau 2 gayung berapa gelas anak-anak? 8 ya? 8. Itu gambar yang mana? Gambar yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak gimana? Gampang apa angel? Gampang, Bu. Mudah loh. Nah, jadi tidak usah takut anak-anak ikut asesmen nasional ya. Nanti hitungannya angkanya itu tidak besar-besar, hanya ya. Seperti ini soal yang gampang. Yang agak sulit ada, Bu? Ada. Jadi ada yang gampang, yang lumayan gitu. Tapi anak-anak tidak usah takut ya. Kemudian kita lanjut soal lagi ya. Masih dengan gambar yang tadi. Ya, anak-anak lihat. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Jadi seperti tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Jadi sama seperti tadi, gayungnya itu setelah diisi air digunakan untuk mengisi gelas. 1 gayung sama dengan bisa mengisi 4 gelas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Coba anak-anak kerjakan dulu di orek-orekan kalian. Nanti kalau sudah kita hitung bersama. Jadi gayungnya ada 3,5. Kalau dituang ke gelas, butuh berapa gelas? Anak-anak hitung dulu. Sudah, Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Gampang banget dah. Bocil. Sudah semua? Ya, Bu. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Jawabannya berapa? 11. 11. Ada jawaban lain? 11, Bu. 14, Bu. Ada yang 11, ada yang 14. Ada yang 14, lain? 11. Apa? 14, Bu. 14. Ada yang 11, ada 14. Oke, kita hitung bersama. 14. Bentar ya, kita hitung bersama. Guru buka dulu gambarnya. Nah, kita hitung bersama-sama. Jadi 1 gayung tadi bisa untuk berapa gelas anak-anak? 4. Di sini soalnya pertanyaannya adalah 3,5 gayung. Berarti
3,5. Nah, sekarang satu gayung itu bisa 4. Berarti ini dikalikan 4. Itu 3,5 kali 4 berapa anak-anak? Kalikan 4. Iya, kalikan 4. 0, 2. Berarti bisa untuk berapa gelas? 14. Iya, 14. Tadi ada yang menjawab 11 ya? Coba siapa yang betul? Angkat tangan, Bu Guru lihat dulu. Saya Bu Alifa. Oke, yang lain? Ya, ada yang salah tadi? Salah, Bu. Oke, Guru ulangi sebentar ya. Yang salah tadi jawabannya berapa tadi? 11. Jadi ini Bu Guru tidak bisa menggambar gayung. Bu Guru gambarnya seperti ini aja ya. Tidak pakai gayung itu ya, Cah ya. Ya, Nah, itu bisa untuk mengisi 4 gelas. Wah, gelasnya ya lucu gitu. Bisa untuk 4. Nah, padahal tadi ada berapa gayung anak-anak? 3,5. Nah, ini gayung yang pertama. Kemudian ini gayung yang kedua. Kemudian gayung yang ketiga. Nah, terus yang satunya itu ada gayung lagi tapi isinya hanya setengah. Berarti kan gayung pertama itu bisa untuk 4 gelas, gayung yang kedua 4 gelas, gayung yang ketiga 4 gelas. Nah, kalau separohnya berarti isinya berapa? Bisa untuk berapa gelas? 2. Berapa? 2. Kan hanya separuh. 2. Kalau penuh itu bisa 4, kalau separuh ya berarti dibagi 2. 2 ya, berarti kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Berapa hasilnya? 14. Itu. Gimana anak-anak? Gampang apa angel? Gampang, Bu. Gampang toh? Oke, sekarang kita lihat soal yang lain. Contoh soal yang literasi membaca. Bu Guru carikan soal yang agak pendek dulu. Bentar ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Sudah keluar soalnya anak-anak? Sudah, Sudah ya? Bu Guru bacakan, anak-anak menyimak ya. Siti dan Udin di jalan. Nah, ini Siti, ini Udin. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka dalam keluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2000. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ayo dijawab, apakah mereka ingin sekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, atau ingin bertamasya? Ingin bersekolah. Ingin bersekolah. Ya, di kalimat terakhir ini ya, Siti dan Udin tetap berdoa agar bisa sekolah. Jadi jawabannya yang ini, ingin bersekolah. Kalian klik. Gampang anak-anak? Gampang. Ping ya. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Bacaannya masih sama seperti yang tadi, tidak usah Bu Guru bacakan ulang ya. Langsung ke soalnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, ini yang Bu Guru sampaikan tadi tentang
soal pilihan ganda kompleks. Jadi anak-anak bisa memilih lebih dari satu pernyataan atau satu jawaban yang benar. Nah, menurut anak-anak, sifat yang mana saja yang dimiliki oleh Siti dan Udin? Pekerja keras, pemalu, sabar. Yang mana? Pekerja keras. Sabar, Bu. Keras, Sama sabar. sabar. Pemalu ya tidak? Tidak. Pemalu tidak? Tidak. Sabar? Sabar? Iya. Iya. Apa sabar? Kenapa? Loh, ini mereka tetap tersenyum meski dalam peluh itu berarti dalam lelah. Nah, anak-anak jawab dua. Gitu. Paham anak-anak sampai sini? Ada gambaran. Bu. Udah. Ini masih ada soal yang lain lagi. Kalau nanti anak-anak mau mengerjakan, anak-anak bisa membuka web pusmenjar.kemdikbud.go.id/ayo-akm. Nanti kalau anak-anak mau mencoba, bisa pakai alamat ini ya. Kalau mau melihat-lihat soalnya. Kalau di rumah pengen jajal mengerjakan soal asesmen nasional boleh. Kalau anak-anak pengen tahu soalnya seperti apa toh, gitu ya. Oke anak-anak sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak semenakutkan yang kalian kira toh? Iya, Bu. Iya, tidak sulit ya. Kuncinya anak-anak hanya banyak membaca. Kebetulan tadi soalnya yang mudah yang Bu Guru sampaikan. Nanti kapan-kapan kita coba mengerjakan bersama lagi ya. Oke? Iya, Bu. Nah, untuk hari ini yang pelajarannya Bu Guru cukupkan karena masih ada pelajaran PJOK. Nanti tugasnya Bu Guru kirim di grup WA ya. Sebelum Bu Guru akhiri, adakah yang mau anak-anak sampaikan kepada guru? Tidak, Bu. Tidak ada? Ini Alifa menulis kok tidak kedengaran apa-apa. Yang lain sama dengar Bu Guru tidak? Bisa, Oh ya, berarti sinyalnya di Alifa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Bu Guru berikan tugas PJOK dari Bu Usi di grup. Sekarang kita akhiri dulu. Oh ya, Bu Guru mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas kemarin, ya ide pokok, dan juga membuat rangka sederhana, segera mengumpulkan ya. Kalian sudah besar, tidak perlu dioyak-oyak lagi tanggung jawab kalian. Ya, yang sudah mengumpulkan kemarin malam atau sore, Bu Guru nilai hari ini. Oke, anak-anak? Oke, kita akhiri kegiatan hari ini. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat belajar, tetap patuh pada orang tua, kemudian juga patuhi protokol kesehatan ya. Kalau pergi jangan lupa pakai masker. Kalau setelah bepergian jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Guru tutup ya, anak-anak boleh mengakhiri ini dan ya siapa ini? Anak-anak bisa beralih ke WA grup, nanti Bu Guru sampaikan tugas dari Bu Usi ya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Silahkan boleh meninggalkan Meet ya.